Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fis. Islam Kristen, Fis. Islam kak. Kakak mau bertanya apa? Maaf ya kak, ganggu waktunya. Gak apa-apa. Ini saya mau nanya kak. Itu kan Bunda Maria kan di apa? Ini, aduh salah ngomong. Yesus kan lahir dari rahimnya Bunda Maria. Nah Yesus itu berbakti nggak kak sama Bunda Maria kak? Iya. Makanya ketika pernikahan di Kana, Bunda Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengubah air itu jadi anggur. Oh Dan gitu kak. Tuhan Yesus melakukan itu. Sama mau nanya lagi nih kak. Kan kalau itu kan dalam Islam kan ada tuh namanya kalau kayak orang kesurupan atau apa gitu kan ada yang namanya Rakyah. Nah kalau dalam Kristen itu namanya apa kak? Sakramen perminyakan itu untuk mengusir roh-roh jahat, roh-roh setan. Nah, biasanya imam yang melakukan sakramen itu. Kalau di sana, kalau di sini itu sakramen perminyakan. Atau kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya itu exorcism. Itu gimana itu kak? Biasanya imam itu akan mengoleskan minyak yang sudah didoakan, dan biasanya imamnya itu berpuasa terlebih dahulu mendoakannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kan saya kan punya teman Kristen nih kak. Nih itu apa? Dia kan pernah juga tuh apa nangan yang kayak gitu-gitu. Dia tuh cuma apa? Bisa mana-mana tuh bawa salib kan. Habis itu dia tuh pernah tuh apa namanya yang kayak nemu orang kesurupan gitu. Habis itu dia tuh baca-bacaan apa nggak tahu apa kayak dalam nama Sang Bapa Sang Putra kayak gitu kan kak. Apa sambil ngarahin salib itu ke mukanya kayak gitu kak. Habis itu langsung disadar. Betul. Iya. Romo juga pakai salib. Tapi biasanya itu diurapi dulu dengan minyak. Oh. Tapi perbedaannya kalau Kristen Katolik sama apa namanya agama kakak itu apa? Kristen Ortodoks ya? Itu perbedaannya apa kak? Bedanya ada yang melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, ada yang tidak. Gitu. Semuanya sama. Kitabnya sama, Tuhannya sama, Rasulnya sama, dasar imannya itu semua sama, yaitu pengakuan iman Nikea atau pengakuan iman Rasul. Oh, gede kak, makasih ya kak. Tentang ini, sis, tentang Bunda Maria, dia meninggal, wafat, atau langsung diangkat ke surga? Mati, kan ada kuburannya. Oh, kuburannya ada ya? Ada, Rasul Matius dalam Sinaksari. Bahkan dikatakan ya, Sinaksari. Bahkan dikatakan Rasul Matius itu yang terakhir sekali ke pemakamannya Bunda Maria. Karena dia kan sampai ke India memberitakan Injil. Dan hari ketiga dia datang mengunjungi makamnya Bunda Maria. Nah, disitulah Bunda Maria itu diangkat dan sudah mengalami teosis. Ada ayatnya nggak yang bersinggungan dengan itu? Adanya di Sinaksarion, sejarah para rasul. Oh, sejarah para rasul. Oh. Bukan di kitab, karena kalau di kitab suci ini kesaksian tentang siapa Yesus, bukan siapa Maria. Jadi Oke. itu mencatat Paham. di dalam Sinaksari. Oke, Bunda terima Maria kasih itu bersama Rasul Yohanes. Manapun Rasul Yohanes pergi, Bunda Maria itu ikut dan mati. Iya, Rasul Yohanes yang mencatat tentang apa ya? Injil. Kitab Wahyu. Itu ditulis Rasul Yohanes kan. Sebenarnya bukan Rasul Yohanes ya. Ada seorang jemaat di Pulau Patmos itu yang menuliskan semua penglihatan Rasul Yohanes, dan itu saksinya adalah Prokorus dan Bunda Maria. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Nah, tadi buku apa tadi? Saya mau cari. Sinaksarion ya. Iya. Ya, cuma itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Sis Agatha. Bapak boleh searching, itu ada ikon Dormation. Nah, di situ Bunda Maria itu ada ikonnya, itu dia digambarkan mati, disaksikan para uskup-uskup. Ya, itu yang paling utama itu kan yang bersinggungan dengan apa? Biasanya kan ditanyakan ayat-ayatnya ya. Kalau ini kan tidak. Kalau di catatan gereja, catatan suci gereja, itu yang namanya Sinaksarion.
Iya, kalau saya baca, Tiap tahun kalau itu gereja memperingati kematiannya Bunda Maria. Kalau nggak salah bulan kemarin. iya tanggal 15 Agustus ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Apa yang bersinggungan dengan tadi? Kalau saya baca tadi, kalau Bunda Maria itu menyatu dengan Tuhan Yesus sih. Apaan? Pertanyaannya apa? Bukan, maksudnya saya yang membaca tadi, dia tidak dicabut nyawanya, tapi menyatu. Mati. Dengan- Bunda Maria itu mati. Iya, sekarang sudah tahu. Oke, makasih banyak. Tuhan memberkati, Pak. Kak, aku boleh nanya nggak? Boleh. Aku Katolik, jadi aku sempat pernah satu room sama temen. Jadi temen aku ini bisa disebut Muslim ya, Kak. Nah, dia tuh sempat ngomong kayak gini. Dia ngomong kayak gini nih, kok Tuhan disalib? Dia ngomong kayak gitu, aku sempet kayak ketegur dong. Langsung aku pengen nanya sama kakak langsung nih, maksudnya mereka tuh apa sih, kakak bisa jelasin gak sih? Sampai sekarang udah 2 hari 3 hari ini masih terngiang-ngiang di pikiranku. Apa sih jawabannya? Aku tuh nggak ngerti. Kenapa Jadi mereka disalib? Iya, kok Tuhan disalib? Gitu. Karena Kakak bisa jelasin nggak? ya bisa. Karena Musa sudah menubuatkan Yesus itu disalib di dalam Ulangan 21 ayat 23. Karena Daud itu menubuatkan Yesus itu disalib. Karena Yesaya juga menubuatkan Yesus itu disalib. Yeremia juga menubuatkan Yesus itu disalib. Dengan jalan demikian, digenapilah semua nubuatan tentang Yesus. Apakah tujuannya penyaliban itu? Supaya di dalam penyalibannya itu, Yesus itu menjadi kurban sekali untuk selama-lamanya, menggantikan seluruh kurban-kurban di perjanjian lama. Jadi Yesus itu kan dia dalam upaya kurban, ya. Galatia 3 ayat 13 dikatakan seperti ini. Jadi kenapa dia disalib? Supaya ini, Kak, ya. Galatia 3 ayat 13 dicatat ya, Kak, ya. Iya. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, sebab ada tertulis ini di dalam Ulangan 21 ayat 23. Jadi Yesus itu menebus kita melalui penyaliban. Dengan jalan disalibkan, kita yang seharusnya disalibkan itu digantikan oleh Yesus. Sama-sama. Tuhan berkati, Kak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, beda ya, bukan dipocongin. Nanti tambah ngamuk Tuhan Yesus. Kalau datang dalam kostum pocong gitu kan. Jadi saya tuh masih bingung soal Kristen yang Katolik, yang istilahnya keimanannya tuh istilahnya kalau menurut saya agak beda sedikit ya sama kita yang Protestan gitu. Istilahnya keimanannya kayak mereka tuh lebih ke Bunda Maria. Kalau kita kan memang fokusnya ke Yesus ya. Nah itu gimana penjelasannya, Kak? Mohon Kak dijawab. Abang tahu dari mana orang Katolik itu lebih ke Bunda Maria? Kayaknya sepengetahuan saya seperti itu ya, karena kayak ya pokoknya saya butuh kejelasan gitu lah. Soalnya pengetahuan saya selama ini kelihatannya kayak gitu. Nah, itu yang berkapasitas menjelaskan adalah Katolik. Nah, Abang juga terlalu cepat menilai mereka itu lebih kepada Bunda Maria, kan Abang belum mendengar penjelasan dari mereka. Nah, Abang saya sarankan tanya ke Katolik langsung. Saya kebetulan bukan dari Katolik Roma. Oh gitu. Ya kamu ada nggak? Oh ya udah Kak, nggak apa-apa, makasih ya Kak. Ini ada lagi nih Kak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke Kak, ini bagian aku yang mau tanya. Kamu dari Muslim tapi udah masuk Kristen bilang gitu. Oh nggak usah. Jadi aku mau tanya nih Kak, karena kan Kakak sebelumnya kan dari Muslim ya. Jadi sekarang udah Kristen Ortodoks. Aku belum paham dan belum Jangan memahami. disebutin Muslim dong, itu aib saya itu. Ya maaf Kak, maaf. Aib saya yang dulu, saya gelap. Aku mau nanya ini, kalau Quran ini, kalau Quran ini siapa yang buat? Atau kesaksian dari siapa? Iya, atau kesaksiannya dari siapa? Kalau dari Bible kan banyak yang kesaksian dari Musa, dari siapa? Dari Yohanes. Itu kan udah dari firman Tuhan yang mencatat, yang menulis di Bible itu. Terus kalau Quran itu siapa yang
mencatatnya Kak. Nah, itu yang masih menjadi misteri sampai detik ini. Misteri maksudnya gimana Kak? Misteri maksudnya gimana Kak? Belum diketahui jawabannya. Oh gitu. Ya udah, Oke deh Kak. ya udah. Oke, makasih Kak. Tertanam dalam hatiku semenjak aku kuliah kan jurusannya musik gereja. Jadi pas waktu mata kuliah perjanjian baru PB itu kemarin ada yang masih menyangkut bertanya-tanya nih. Ini kan yang kakak tahu kan yang Tuhan Yesus memberikan, bukan memberikan sih, mujizat itu, melakukan mujizat pada perkawinan di Kana. Nah, aku kan mau nanya, yang nikah itu siapa? Siapa ya? Kemarin pas waktu yang Saudaranya Yakobus. Saudara Yakobus apa namanya? Saya Oh, lupa. saudara Yakobus. Kemarin itu pas waktu dosen saya itu saya bertanya seperti itu, katanya masih menjadi menjadi misteri juga sih katanya. Masih menjadi misteri juga, tapi katanya ada yang berspekulasi saudaranya siapa ya kemarin, saya lupa sih. Saya lupa tuh kemarin tuh. Tuh, kemarin tuh ada Bang Meta juga ngejelasin itu. Tuh di Sinaksarion ada tuh. Oh, Ya. iya. Ya cuma itu aja sih Kak. Aku bertanya soalnya masih masih menyangkut dalam hatiku ya. Makasih Kak. Ya, Tuhan memberkati Bang. Tuhan berkati. Saya lupa namanya siapa ya? Murid Yesus juga itu yang menikah itu, Bartolomeus kalau nggak salah. Oh, Bartolomeus. Berarti yang oh iya. Oke. Oke, makasih Kak. Hore, lunas ditebus semua. Iya dong, kamu juga boleh muklis kalau mau ditebus sama Tuhan Yesus boleh. Masalahnya kan kamu nggak mau ngikutin Yesus. Teman-teman TBC yang diberkati Tuhan, saat ini banyak orang yang mengaku beragama, namun tidak benar-benar mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran adalah hal yang lebih penting daripada apapun. Karena ketika kita mengenal kebenaran yang sejati itu, akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang kudus bersama dengan Allah di surga. Kristus adalah kebenaran yang sejati. Maka untuk mengenal Dia, kita harus mengenal firman-Nya, membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Kita juga dapat mendengarkan kebenaran dari setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran itu. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.